Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febri. Pada bab 11 ini kita akan belajar mengenai bridge. Di sini ada 3 materi pembahasan. Langsung saja ke materi yang pertama, yakni konsep bridge. Nah, bridge ini adalah metode dalam menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan yang sama. Bridge bekerja pada layer 2 dengan memisahkan collision domain menjadi dua bagian. Di gambar ini bisa kita lihat terdapat satu router mikrotik. Seperti yang kita ketahui, router berfungsi untuk menghubungkan antar network yang berbeda. Misalkan VPC1 ini memiliki network 10.10.10/24, sedangkan VPC2 memiliki network 10.20.20.0/24. Nah, kita bisa menggabungkan Ether 2 dengan Ether 3 menjadi satu interface link virtual, sehingga nantinya kedua VPC tersebut mendapatkan network yang sama. Jadi misal kita ingin segmen jaringan yang sama itu ialah 10.30.30.0/24, maka nantinya kita tidak perlu 10.0 dan juga 20.0, karena nanti VPC 1 dan 2 akan mendapatkan net yang sama. Nah, interface yang bisa kita lakukan bridge di antaranya ada interface Ethernet, wireless, SPP, dan tunnel. Kemudian untuk by default terkait router Soho itu sudah tersetting bridge dari Ether 2 sampai Ether 5. Nah, router Soho itu biasa digunakan dalam akses internet rumahan. Selanjutnya, Firewall NAT dan DHCP pada topologi bridge. Di sini saya sudah menyiapkan topologinya, dan net atau ISP yang saya gunakan itu Cold NAT. Lalu kita akan konfigurasi VPC supaya bisa internetan, dan juga bisa mendapatkan IP dengan interface yang sama. Kita masuk saja ke Winbox-nya. Di sini kalau dari sisi mikrotiknya sudah bisa internetan, karena dia langsung terhubung ke netnya. Kita coba saja buka terminal, lalu coba ping 8888. Nah, di sini dia bisa. Akan tetapi, jika dari sisi kliennya itu belum bisa. Jadi, sebelum itu, kita akan membuat bridge-nya terlebih dahulu. Masuk ke menu bridge, klik add. Untuk namanya, saya akan beri nama bridge strip IP, apply, oke. Lalu ke menu ports. Di sini kita tambahkan Ether yang mengarah ke VPC 1, yaitu Ether 2. Dan untuk bridge-nya, kita pilih bridge IP yang tadi sudah kita buat. Apply, oke. Lalu tambahkan Ether yang mengarah ke VPC 2, yaitu Ether 3. Apply, oke. Kemudian saya akan buat IP untuk bridge-nya. Klik menu IP, addresses, add. Di sini saya akan tambahkan IP 10.30.30.1/24. Ethernya pilih yang bridge IP, apply, oke. Lalu kita juga akan setting firewall NAT-nya. Klik IP, firewall. Di bagian NAT kita tambahkan. Untuk chain-nya saya gunakan SRC NAT karena dia berasal dari lokal. Lalu out interface-nya saya arahkan ke Ether 1, karena untuk ke internet itu melalui Ether 1. Kemudian action-nya kita pilih yang masquerade, apply, oke. Selanjutnya kita uji coba di VPC 1. Sebelum itu kita akan tambahkan IP-nya dulu dengan IP 10.30.30.2/24. Spasi gateway-nya 10.30.30.1/24. Oke, lalu tambahkan juga DNS-nya, IP DNS 8888. Lalu kita coba ping 8888. Oke, di sini dia bisa. Coba ping google.com, dan di sini dia juga bisa. Akan tetapi saya ingin VPC-nya ini mendapat IP secara otomatis. Maka kita perlu konfigurasi DHCP server, yang mana mikrotiknya akan bertindak sebagai server dan VPC-nya bertindak sebagai klien. Langsung saja buka Winbox-nya, klik menu IP, pilih DHCP server, klik DHCP setup ini. Untuk interface-nya kita arahkan ke bridge-nya. Lalu next, dan ini next saja hingga selesai. Oke, jika sudah kita akan coba request di VPC 2-nya. Di sini kita coba request IP DHCP. Oke, dan kalau kita coba show IP, maka di sini dia sudah terisi. Lalu kita coba ping 8888. Di sini dia bisa. Coba ping google.com, dan ini juga bisa. Selanjutnya materi terakhir yakni pengembangan topologi. Di sini saya sudah menambahkan satu buah mikrotik dan satu VPC yang akan berperan sebagai klien dari mikrotik kedua ini. Jadi mikrotik 1 ini kita akan hubungkan ke mikrotik 2, yang mana mikrotik 2 ini memiliki klien dengan nama VPC 3. Nah, nanti saya ingin VPC 3 ini bisa mendapatkan network yang sama dengan network yang dimiliki oleh VPC 1 dan VPC 2, yaitu 30.0. Dan juga saya ingin VPC 3 ini bisa akses internet.
Maka dari itu kita bisa menggunakan fitur bridge yang mana nanti ether yang mengarah ke MikroTik 2 ini kita akan gabungkan dengan interface bridge yang sudah kita buat pada MikroTik yang pertama ini. Supaya tidak membingungkan, saya akan ubah hostname-nya. Untuk yang MikroTik pertama ini kita ganti hostname-nya dari Winbox dengan sistem identity. Saya akan ganti jadi router strip 1 apply. Oke. Lalu deskripsinya ganti juga, save. Lalu di router 2-nya ini kita coba IP neighbor print. Oke, di sini sudah terdeteksi. Lalu kita ubah hostname-nya dengan sistem identity set name sama dengan router 2 print. Oke, sudah berubah. Kemudian kita aktifkan romonnya to romon set enabled sama dengan yes print. Oke, sudah aktif dan ubah juga deskripsinya. Lalu di Winbox router satunya juga kita akan aktifkan romonnya, tools, romon, enablednya kita checklist, apply, oke. Kita new Winbox, di sini IP-nya MikroTik 1, connect to romon. Nah, kita login ke router 2-nya ini, connect. Kemudian kita masuk ke Winbox router 1. Di sini kita akan memasukkan ether 4-nya ke bridge yang sebelumnya sudah kita buat. Jadi bisa klik menu bridge, lalu port, add, pilih yang ether 4, apply, oke. Lanjut kita akan gabungkan ether 1 dan 2-nya ini ke dalam bridge di router yang kedua. Klik menu bridge, add, untuk namanya kita samakan saja dengan router 1 yaitu bridge strip heavy. Apply, oke. Lalu pada bagian ports-nya, add, ini ether 1, apply, oke. Add lagi, ether 2, apply, oke. Jadi kita langsung coba saja di VPC 3 ini, kita coba request IP DHCP. Oke, di sini dia sudah dapat IP DHCP-nya. Dan tambahkan juga IP DNS 8888 supaya dia bisa ping ke domainnya juga. Maka ketika kita coba ping 8888, di sini dia bisa. Lalu kalau coba ping ke domain ping google.com, di sini dia juga bisa. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.